Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Haleluya. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 29 April. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita terus membaca Alkitab. Mari kita jadikan Alkitab kita ini menjadi renungan harian dalam setiap hari-hari kita. Amin. Dan sebelum kita lanjutkan, saya undang kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini. Kami percaya hari ini hari yang baik bagi kami. Dan dalam penyertaan Tuhan kami beroleh kemenangan. Dan bersama dengan firman Tuhan kami mendapatkan tuntunan yang ajaib yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, tema bagi kita pagi hari ini, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Saya bacakan 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Jelas dalam ayat ini bahwa Daud mengatakan Allah yang menjadi perisai. Apa itu perisai? Perisai adalah alat untuk melindungi diri dari serangan musuh. Kalau kita melihat perisai, sering kita melihat dipakai oleh, kalau di Indonesia mungkin polisi, mungkin bentuknya berbeda ya saudara ya. Ya, seperti yang suka dipakai polisi saat bertugas dalam pengamanan saat demonstrasi. Mereka memakai perisai, yaitu sebagai pelindung untuk melindungi diri dari serangan musuh. Tetapi di sini dikatakan bahwa Daud menjadikan Allah yang menjadi perisai. Dan Daud juga mengatakan Allah menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sudah 1 tahun lebih pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Dan kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Dan semua kita dibatasi. Bahkan sampai hari ini sejumlah gereja juga masih mengadakan ibadah secara online. Karena memang pandemi ini masih menjadi ancaman. Dan saya sangat yakin tidak seorang pun di antara kita yang merasa kebal. Tidak seorang pun yang merasa berani menantang COVID. Tetapi saudaraku, setiap kita juga saya sangat yakin bahwa kita berdoa, menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan. Dan ini juga kami lakukan, saudara. Setiap pagi kami berdoa. Saya berdoa setiap pagi kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang menjadi perisai bagi kami. Bahkan setiap malam sebelum tidur, kami juga berdoa menyerahkan istirahat kami dalam penyertaan Tuhan. Tapi saudaraku, apa yang terjadi, saudara? Ini sebuah kesaksian pribadi saya. Rabu malam tanggal 21 April, anak kami yang nomor 4 masih umur 9 bulan demam. Saya bilang sama istri, coba dikasih obat panas. Dan dikasih obat panas, dia turun, panasnya turun. Tetapi setelah 3 hari istri saya yang demam. Nah, setelah demam, kemudian anak kami yang ketiga juga demam. Saya bilang sama istri, coba cek ke dokter. Ya siapa tahu ada kena COVID, ya, begitu saudara ya. Dan ternyata hasilnya positif. Ya, selidik punya selidik, kok bisa masuk? Kok bisa kita kena? Bukankah selama ini kita juga mengurung diri di rumah? Tapi toh juga bisa kena. Memang saudara, hari Minggu sebelum hari Rabu tanggal 21, anak kami digendong oleh seseorang dan cukup lama digendong. Dan seseorang ini juga ada merasakan gejala dan dia periksa dan dia positif. Yang selama ini yang saya takutkan adalah anak kami yang masih bayi ini. Dan waktu itu, waktu baru mulai COVID, dia masih dalam kandungan dan sekarang sudah umur 9 bulan.
inilah yang saya takutkan. Ternyata malah dia yang duluan kena. Nah ini saudaraku. Dan justru anak kami ini yang menularkan untuk seisi rumah kami. Dan hari ini sudah 7 hari berlalu. Artinya 7 hari ke depan kita juga tidak tahu apa yang terjadi. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok kami bisa kecolongan begitu ya? Kok bisa kecolongan begitu? Bukankah kita juga sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Memang saya bersama dengan anak saya yang pertama, yang kedua kami tidak ada gejala apa-apa. Tapi istri saya, anak yang ketiga, keempat, mereka demam. Dan saya bilang sama istri, coba cek ke dokter apa yang harus kita lakukan. Dan dokter menyarankan kita, kalau punya BPJS, kita bisa isolasi di Wisma Atlet katanya. Ya, kebetulan kita memang tidak pakai BPJS. Tetapi kalau di rumah, ibu harus isolasi mandiri. Dia harus di kamar katanya. Jadi kamar harus dikunci, dia di kamar terus. Saya bilang, kita tidak perlu begitu. Kita hadapi sama-sama, saya bilang. Dan puji Tuhan sudah berlangsung 7 hari. Ya mungkin 7 hari ke depan kita tetap berjuang. Tapi saudaraku, yang saya mau katakan kepada kita, ketika kita menjadikan Tuhan yang menjadi perisai bagi kita, apakah kita otomatis kebal? Apakah otomatis kita baik-baik saja? Kalau kita melihat di sini pengakuan Daud tentang Allah yang menjadi perisai, ayat 31, 30 sampai 33 dikatakan, Daud mengaku bahwa Allah menjadi perisai, menjadi gunung batu, menjadi pengungsian. Tetapi ayat 34 dikatakan, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Dalam ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa menjadikan Allah menjadi perisai bukan berarti kita akan melangkah tanpa masalah. Hidup kita hidup tanpa masalah, bukan seperti itu. Bahkan di ayat yang lain dikatakan bahwa Daud mengatakan hidupnya hanya selangkah dari maut. Saudara yang kasih Tuhan, tapi kita tetap percaya, saya tetap percaya bahwa menjadikan Tuhan menjadi perisai, bahwa Tuhan yang akan menjadi pelindung, Tuhan akan menyertai kita dalam kondisi apapun. Amin saudara. Ya. Justru lewat kejadian ini saya menjadi tidak takut lagi. Yang selama ini saya menganggap bahwa tempat kerumunan itu pasti disitulah sarangnya. Jadi selama ini saya menghindari itu. Bahkan termasuk ibadah kita sampai hari ini pun belum ibadah di gereja. Dan salah satunya alasan saya membuat khotbah seperti ini pun karena masalah ini. Tapi saudaraku, lewat apa yang terjadi ini, saya boleh merasakan bahwa sampai hari ini pun saya tidak ada gejala, saudara. Dan mungkin kalau saya dites, saya sangat yakin saya positif. Walaupun saya memang tidak dites, hanya istri saya, saudara. Tapi kami hidup tetap satu rumah. Kami menjaga diri, kami tidak berkomunikasi dengan orang. Dan sudah selama 1 tahun ini kami lakukan. Dan terlebih lagi 2 minggu ini, saudara, secara khusus kami memang menutup pintu. Kami ada di rumah. Tapi saya percaya, saudaraku, dalam kondisi apapun keadaan kita, tetap kita berharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan hal yang terburuk sekalipun terjadi, saya percaya juga bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Tuhan, mari kita menjadikan Tuhan yang menjadi perisai bagi kita. Bukan berarti, saudara, kita hidup tanpa masalah. Tetapi saya sangat percaya di dalam masalah sekalipun Tuhan bisa membuktikan kuasanya. Tuhan bisa membuktikan siapa Allah yang kita sembah. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini buat renungan singkat yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kami. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.